rambut kamu tuh bener-bener ya kelihatan kayak tetap sehat aja gitu. Kalau dulu sih pas rusak kayak aduh nggak mau banget ketemu kamera. Dimana kalau misalkan kita tuh lagi stres, itu tuh akan mengeluarkan hormon-hormon yang mempengaruhi pembuluh darah, termasuk di kulit kepala kita tuh kan sebenarnya banyak pembuluh darah. Nah wajar banget kalau jadi rontok karena jatuh cinta berulang kali pada orang yang sama. Halo, apa kabar? Aku Puitika, Community Manager Closet Indonesia. Hari ini kita ketemu di Instagram Live Closet ID. Ngomong-ngomong, kalian masih WFH atau kuliah dari rumah gitu nggak sih? Karena kalau closet itu dari awal PSBB ya, dari awal-awal pandemi itu memang sudah diberlakukan WFH. Nah, sampai hari ini dan entah sampai kapan. Tapi makanya nih ya, aku hari ini happy banget nih karena udah lama bikin kontennya di rumah aja. Kalau sekarang aku happy karena bisa datang ke kantor untuk Instagram Live di studionya Closet nih. Ternyata ngangenin ya aktivitas sebelum pandemi itu ya, kayak sekarang ini deh, misalnya aku pulang kantor tuh kita dulu bisa janjian ketemu sama teman-teman, nongkrong bareng, ngopi-ngopi ya kan. Kalau sekarang kayaknya jadi lebih terbatas gitu. Terus juga aku kangen sama nyalon. Wah asli sih, itu kayaknya udah ada kali ya hampir setahun nih aku udah nggak nyalon, nggak pernah hair treatment lagi. Makanya kemarin-kemarin tuh rambut aku sempet nggak mau diatur banget dan kayak berantakan terus gitu, bikin bad mood. Ada yang kayak aku juga nggak sih? Tenang, hari ini akan kita bahas di Instagram Live Closet ID ini. Temanya bertepatan banget nih sama kegalauan kita, karena aku tahu yang galau udah lama nggak ke salon itu bukan cuma aku aja, pasti teman-teman juga banyak ya yang kayak gitu. Nah, cuman hari ini aku nggak sendiri, teman-teman juga mungkin udah lihat nih ya, udah tahu kalau hari ini aku akan ngobrol-ngobrol bareng Indah Kus, seorang musisi, penyanyi, penulis lagu juga, terus juga dia aktris dan dokter pula, multi talenta banget ya. Aku tuh suka kepo deh, dia tuh kalau dilihat dari Instagramnya kayaknya rambutnya tuh selalu on gitu. Tapi katanya dia udah lama gak nyalon. Kok bisa ya? Nanti kita langsung tanya aja ya ke Indah Kusnya, apa sih tips dia punya rambut nurut dan gimana hair care rutin dia. Oke, semuanya akan kita bahas tuntas di Instagram Live hari ini. Rambut nurut bikin good mood tanpa salon. Oke, halo. Dah, aku mau tanya-tanya nih. Aku dengar kan kamu kemarin itu sempat ngeluarin ini ya, ngeluarin single baru ya. Judulnya Endless Loop. Itu yang ada aku jadinya endless repeat karena aku sesuka itu sama lagu kamu. Iya dong, sesuai judulnya kan Endless Loop, jadi didengerin terus-terusan gitu. Bener. Tapi ternyata Grace itu menandakan bahwa pandemi ini tidak melintasi produktivitas kamu dan juga kreativitas kamu ya. Aku penasaran, ada nggak sih perubahan nih kegiatan-kegiatan kamu dari sebelum dan selama pandemi? Kalau misalkan perubahan sih lebih ke adaptasi kebiasaan baru sih ya Kak. Kalau misalkan berkarya sih buat aku nggak ada hal yang bisa membatasi itu. Tapi kalau perubahannya banyak sih sebenarnya. Kalau dari dokternya aku misalkan jadinya harus mau nggak mau setiap hari pakai APD ya kan. Harus ingat pakainya gimana, beresinnya kayak gimana, susunya kayak gimana. Terus kalau untuk panggung lebih kayak sekarang kan benar-benar event nggak ada sama sekali. Kalaupun ada itu biasanya dari offline, yang dulu offline tuh sekarang online semua ya kan. Plus kayak radio juga sekarang aku nggak bisa tur, kayak dulu aku bisa kayak ke Jogja, Bali segala macam. Kalau sekarang tuh semuanya virtual, jadi aku keliling tapi di rumah aja gitu. Tapi banyak radio yang akhirnya jadinya virtual kayak gitu sih Kak, lebih kayak situ sih. Berarti kan bisa dipastikan nih sebelum pandemi itu kamu banyak banget kegiatan di luar ya Bunda ya. Sekarang gimana nanti setelah semuanya shifting ini, apa yang trik-trik yang kamu lakukan untuk bisa membawa kegiatan di luar itu untuk kamu lakukan di rumah?
Basicnya mungkin karena aku juga lebih suka rebahan ya, maksudnya aku nyaman saat rumah gitu. Meskipun kadang sih suka kayak, duh pengen juga ya keluar segala macam. Cuman kalau di rumah ya udah aku kayak mungkin jadinya aku dekor rumah biar gak bosan. Terus jadinya kalau virtual atau misalkan lagi promosi lagu atau lagi manggung online nih misalkan, jadi aku tetap online tapi juga akunya nggak bosan di rumah aja. Atau misalkan aku jadi bikin lagu banyak karena di rumah aja kan. Banyak hal yang ternyata aku bisa gali juga gitu karena banyak di rumah. Jadi lebih Gitu, explore Kak. ya. Iya, justru jadi lebih eksplorasi sih terutama Oke. Tapi apa sih berarti yang paling kamu kangenin nih dari life before pandemic? Kalau yang dikangenin yang pasti banget sih bersosialisasi ya. Sebenarnya yang paling aku kangenin lagi adalah sebenarnya manggung offline sih, ketemu orang banyak gitu loh. Kalau sekarang tuh lebih kayak kalau ketemu fans juga nggak bisa semuanya ya kan. Terus paling kita fan meetingnya di online gitu. Jadi apa ya, ada hal yang berbeda tapi buat aku itu jadi lebih menghargai sebuah momen aja sih kalau aku. Jadi kalau virtual sama teman-teman, manggung virtual juga tetap bisa harus bisa menikmati itu sih, lebih kayak situ. Terus misalkan apa ya, misalkan yang paling jadi ada perubahan tuh lebih kayak biasanya aku per minggu perawatan nih ya kan, terutama rambut kayak gitu kan, karena kan buat aku kan penting banget ya kalau rambutnya nurut gitu, jadinya moodnya bagus aja gitu. Kalau dulu mungkin aku bisa 2 kali lah seminggu gitu atau minimal 1 kali seminggu. Kalau sekarang benar-benar nggak bisa sama sekali, tapi mau nggak mau akunya jadi kayak cek-cek di YouTube kayak sebenarnya di rumah tuh bisa perawatan rambut rumahan tuh kayak gimana sih, ngerawat rambut di rumah tuh kayak gimana, lihat-lihat orang-orang yang rambutnya tetap stay on gitu ya meskipun perawatannya di rumah aja gitu. Wah. Gitu sih Kak. Menarik ya, berarti kamu juga eksplorasi dan lihat-lihat YouTube juga ya. Jadi ternyata ini rambut kamu on gini sama sekali nggak nyalon nih? Enggak Kak, aku bener-bener biasanya sampai pokoknya pandemi itu emang bener-bener aku bukan nggak bisa sih, emang udah nggak ke salon sama sekali. Sama. Gitu. Jadi bener-bener ya udah di rumah aja gitu. Soalnya kan aku pernah bleaching ya dulu. Oke. Pernah Iya. bleaching. Kenapa? Aku tuh sempet lihat ini kan, kalau di Instagram kamu tuh kamu suka eksplorasi gaya rambut, terus juga warna-warna rambut tuh berubah-ubah terus. Tapi rambut kamu tuh bener-bener ya kelihatan kayak tetap sehat aja gitu. Iya Kak, jadi apa ya, aku tuh suka warna-warna karena kan suka Korea gitu kan. Jadi kan aku suka ganti-ganti warna rambut, pernah coklat, aku pernah di bleaching juga BTW. Terus ya itu sih karena penasaran, akhirnya sampai rambut aku tuh pernah di tahap yang udah rusak banget, rontok banget, patah banget, yang kalau tidur tuh pasti ada patahan-patahan segede-gede gini. Terus kalau keramas tuh, aduh kalau diginiin tuh mungkin pernah gitu di tahap yang bisa copot Kak. Tapi sekarang ini udah mendingan banget sih, kalau misalkan bisa dilihat udah kayak lebih ke rambut aja gitu. Kalau dulu bener-bener jejrek yang harus kena catokan yang panas banget, kalau sekarang udah enggak sih. Jadi emang gimana ya, harus dari kitanya mau sih cari cara untuk bikin rambut kita tuh lebih sehat. Karena kalau udah sehat tuh mau di styling kayak gimana, aku nggak pakai catokan Kak, jadi pakainya yang curler, jadi kan nggak begitu panas, nggak pernah panas banget. Jadi kalau udah sehat tuh mau di styling sedikit kayak gimana juga dia tetap kelihatan bagus. Benar sih kalau kata aku ya. Setuju banget sih, punya rambut sehat, nurut, itu tuh emang kayaknya impian setiap wanita nggak sih? Karena ini kan mahkota kita ya kan? Terus juga untuk Indahku sendiri nih sebagai, ya kita tahulah public figure ya kan, sering menghibur orang juga. Nah, pentingnya punya rambut nurut, punya rambut sehat, itu apa sih di kehidupan sehari-hari ya, kegiatan sehari-harinya Indah? Penting banget sih, karena kan aku anaknya tuh medsos banget ya, jadi kayak pengen banget tiba-tiba bangun tidur terus story kayak gitu-gitu kan. Kalau dulu sih pas rusak kayak nggak mau banget ketemu kamera. Kalau sekarang tuh kalau misalkan rambutnya nurut, bangun tidur pun kayak tinggal disisir jari doang udah bagus gitu kan, jadinya moodnya bagus gitu, tiap bangun tidur bagus. Terus akunya jadi ngejalanin sehari-hari atau misalkan ngerjain kerjaan seharian tuh jadinya bagus gitu moodnya, jadi bahagia juga sih, kebahagia juga kan. Jadi kalau buat aku emang mau nggak mau ya, sebagai terutama wanita ya, sebenarnya cowok juga sih, tapi buat aku tuh rambut tuh adalah mahkota setiap orang sih ya, terlepas dari cewek atau cowok gitu. Jadi kalau rambut kita sehat, nurut gitu, kayak sekarang nih aku cuman catok sebentar banget tadi, udah jadinya bahagia juga, moodnya jadi bagus
jadi look good juga ke kitanya gitu. Benar. Kemarin tuh kita sempat kepo juga nih ya, kalau closeters pasti tahu nih, kemarin di Instagram live kita, di Instagram story kita tuh sempat kasih question gitu ya ke teman-teman kita. Apa sih masalah rambut yang suka bikin bad mood nih? Ternyata selama di rumah aja ya, banyak yang merasa rambutnya tuh jadi kayak lebih rontok gitu. Nah, aku nggak tahu deh apakah rontoknya ini karena pada stres karena di rumah aja nggak bisa jalan-jalan, atau mungkin karena di rumah aja kan nih kita nggak potong-potong rambut ya, mungkin rambutnya makin panjang, akarnya makin nggak kuat, gitu nggak sih penjelasannya? Itu semuanya Kak, kayak apa ya, semuanya tuh kayak berkesinambungan gitu loh. Aku wajar banget sih buat teman-teman yang mungkin stres gitu ya, jadinya di pandemi ini karena nggak bisa keluar ya kan, nggak bisa cuci mata, nggak bisa rekreasi, jadi wajar banget. Dan dimana kalau misalkan kita tuh lagi stres, itu tuh akan mengeluarkan hormon-hormon yang mempengaruhi pembuluh darah, termasuk di kulit kepala kita tuh kan sebenarnya banyak pembuluh darah. Nah wajar banget kalau jadi rontok karena pembuluh darahnya juga jadi kayak ada terganggu, nggak bagus lah, jadi wajar kalau rontok. Makanya emang kalau buat aku pas pandemi ini mau nggak mau kayak harus tetap dirawat gitu loh di rumah. Itu sih, jadi itu juga termasuk salah satu faktornya. Oh gitu Bu Dokter, emang beda ya kalau penjelasannya tuh langsung dari dokter kayaknya runut gitu. Nah, selain rontok nih, ternyata jawaban terbanyak juga ada yang bilang bete banget kalau udah rambutnya ketombean. Karena kan emang setahu aku ketombe itu tuh ada dua macam kan ya, ada yang ketombe kering sama ketombe basah. Dan kalau ketombe basah memang kan suka ada baunya gitu ya, ya kebayang sih bete-nya gimana, langsung pasti moodnya langsung berantakan gitu kan. Tapi aku penasaran justru jadinya, Indah tuh pernah punya masalah rambut yang bener-bener sampai di tahap bete banget gitu nggak sih? Aduh, itu kayak aku udah bilang tadi, jadi aku tuh pernah di bleaching. Kalau teman-teman lihat di Instagram aku di bawah-bawah, ada yang pernah aku di bleaching putih banget. Wow, ya Allah, itu rambutnya udah kayak kalau keramas tuh ya, bener-bener kalau aku cabut Kak, itu bener-bener copot. Ya Allah, copot gitu, beda banget sama sekarang gitu. Dan itu tuh gimana ya, itu seharian bad mood banget, bangun tidur bad mood, kayak berapa menit kemudian kan dia udah kayak lurus lagi gitu. Terus kalau nyatoknya harus panas banget sampai gitu, sedih banget lihat rambut aku waktu itu. Jadi itu yang bikin aku bad mood banget hampir berapa bulan, tapi sekarang udah mendingan banget, jadinya aku udah kelihatan sehat. Iya. Dan ternyata aku baru tahu nih benar-benar dari Indah, kalau untuk dapetin rambut yang sehat nih, tadi kan Indah bilang ya dulu sempet kayaknya rusak banget, tapi terus sekarang tuh udah membaik gitu, jauh ya. Ternyata itu semua bisa didapetin tanpa harus ke salon ya Indah ya? Iya, sebenarnya nggak harus ke salon sih guys, jadi kita tuh bisa banget gitu treatment di rumah. Jadi kemarin juga sempat aku share story di mana aku tuh tanya ke teman-teman followers aku kayak mereka nih kalau di rumah tuh pampering nggak sih rambutnya, terutama yang cewek ya, kayak ngelakuin perawatan apa sih kalau di rumah. Terus banyak banget ada yang bilang pokoknya pakai shampoo plus conditioner wajib. Terus ada yang bilang juga pakai vitamin, ada yang juga bilang apa sih cream bath segala macem. Jadi rata-rata pada di rumah sih, cuman mungkin jadinya nambah kayak vitamin, serum gitu. Ada rajin-rajin ya, ternyata aku jadi minder ya followers aku. Kalau ini sendiri gimana Ndah perawatannya kalau di rumah? Kalau aku kan rambutnya cenderung kering ya, cuman karena mungkin sekarang pandemi, aku pun dinas. Jadi kalaupun misalkan aku di rumah aja, dinas nih misalkan mau nggak mau aku ya udah langsung bersih-bersih, terus keramas. Pokoknya tiap hari aku keramas kayak gitu. Paling aku pakai shampoo, terus pakai conditioner wajib. Kalau aku wajib banget pakai conditioner karena biar makin lembut kan. Terus ya udah dipijit-pijit aja dikit sih, karena kalau dipijit kelamaan takutnya malah jadi rontok juga, apalagi kalau pakai air panas kan pori-porinya kebuka nih guys. Jadi jangan lama-lama ya kalau pijit kayak gitu sih. Terus udah pakai conditioner dari tengah ke sampai ujung rambut gitu, biar yang patah-patah, yang rontoknya tuh bisa kayak lumayan ternutrisi lah kayak gitu. Itu ngaruh banget sih. Berarti bener-bener nggak pakai banyak produk ya. Terus aku jadi penasaran, preferensi kamu nih dalam memilih produk ya kecantikan rambut lah ya, perawatan rambut tuh seperti apa sih? Yang pasti sih aku sesuaiin dulu sama jenis kulit kepala aku ya, dan jenis rambut aku kayak gimana nih. Karena aku juga bukan tipe orang yang rajin banget gitu Kak, jadi emang kayak harus yang effortless, yang praktis, nggak repot gitu loh. Jadi makanya aku tuh sebenarnya rada happy banget waktu
aku tuh tahu kalau Sarasoft tuh mengandung serum di dalam shampoo sama conditionernya. Karena aku kan mesti banget ya wajib pakai conditioner gitu. Jadi rambutnya itu ternutrisi 5 kali lebih cepat dari akar, terus ke batang sampai ke ujung-ujungnya gitu. Makanya rambut aku tuh ya bisa dilihat kok dari Instagram aku yang dulu bleaching itu sampai sekarang tuh bisa kayak lebih lembut, gampang diatur. Aku catok juga nggak pernah panas-panas banget sekarang. Jadi itu tuh karena teknologinya sih kalau menurut aku ya, karena kan teknologinya tuh teknologi Jepang, jadi yang udah teruji gitu. Makanya rambut aku jadi gampang diatur, terus lebih nurut aja sih kayak sekarang yang aku tadi bilang. Jadi makanya aku setelah pakai Sarasoft Serum Shampoo and Conditioner inilah jadi lebih lembut gitu. Terus wanginya juga tahan sih. Dan enak gitu kayak sweet elegan, jadi aku suka. Itu sih kalau benar-benar praktis ya Nda, benar-benar kamu cuma pakai shampoo dan conditioner aja, jadi kita juga bisa hemat waktu juga ya kan, dan hemat uang nggak sih? Bener banget, aku tuh mandi cepet banget Kak, jadi nggak bisa lah yang lama-lama gitu, aduh nanti nggak kerjain semuanya gitu. Nah kalau kamu pakai Sarasoft Serum Shampoo dan Conditioner yang mana tuh? Kalau aku lagi bawa sih. Kalau aku tuh pakai Sarasoft Serum Shampoo yang hair fall treatment. Karena aku tadi udah bilangnya kalau rambut aku tuh pernah di bleaching sampai putih banget gitu kan, yang rusak, patah gitu kan. Jadi mau nggak mau aku harus pakai yang hair fall treatment gitu. Jadi sekarang tuh aku pakai yang ini jadi much better aja gitu. Sekarang rontoknya udah jelas berkurang. Terus patah-patah yang di tempat tidur aku yang biasanya penuh banget sekarang udah lumayan berkurang banget, jauh berkurang. Terus karena semakin kuat juga kalian rambut aku setelah pakai si Sarasoft shampoo ini yang ada yang hair fall treatmentnya, karena dia tuh ada bahan alami Sophora root di dalamnya gitu, di dalam Sarasoft serum shampoo dan conditioner. Jadi dua-duanya guys dipakai terus jadinya lebih lembut. Yang aku bilang sih tadi lebih lembut, lebih kuat, terus nggak terlalu banyak rontoknya, terus jadi bikin good mood juga sih karena dia kan jadi nurut seperti sekarang. Nah, aku ini nih, mohon maaf nih, jadi kayak konsultasi nih ya. Rambut aku tuh agak-agak kusam gitu, bukan agak lagi, udah emang kusam, mau diapain juga gitu. Nah, jadi selama ini tuh aku selalu mencari jalan keluarnya dengan coloring, ya kan? Padahal aku tuh pengen banget punya rambut tuh hitam, berkilau, kayak iklan-iklan shampoo gitu. Aku harus pakai apa? Yang mana nih? Ada nggak sih yang buat aku nih? Ada banget Kak. Jadi sebenarnya kalau aku lihat sih sebenarnya Kakak rambutnya hitam kan ya. Sebenarnya aku udah coloring lagi, cuman karena nggak di bleach kali ya, jadi nggak keluar nih warnanya. Jangan di bleach deh. Mending daripada di bleach itu kan soalnya bahannya kimia ya. Dan jadi daripada di bleach, mending Kakak pakai aja Sarasoft Serum Shampoo and Conditioner yang shiny black. Ya itu cocok deh. Jadi buat rambut teman-teman yang pengen hitam, lebih hitam, sehat dan berkilau, jadi lebih terpancar gitu kilauannya. Jadi pakainya yang tadi aku bilang yang Sarasoft Serum Shampoo Conditioner yang shiny black. Jadi sebenarnya ya teman-teman, semua permasalahan rambut teman-teman tuh udah bisa banget diatasin sama Sarasoft Serum Shampoo. Jadi kayak kakak tadi, kayak Putika, pakainya yang tadi yang itu. Jadi permasalahan rambut kayak aku nih misalkan patah, terus rontok, terus apalagi ya kusam ya kan, karena kan tadi sempat bahas juga tuh tentang kakak sering di bleaching segala macam ya kan. Terus mungkin tadi juga kakak sempat bahas buat teman-teman yang misalkan punya kotombe gitu kan, udah pakai apa aja gitu bingung, jadi cukup pakai Sarasoft Serum Shampoo Dandruff Treatment nih, aku ada juga nih tuh. Yang mana tuh Nda? Oh iya, warnanya biru ya? Yang warna biru ke Tosca gitu ya tengahnya. Gitu. Terus yang paling penting aku saranin tuh pakai si conditionernya juga, karena kalau misalkan rambutnya ternutrisi dengan baik, lebih baik lagi dengan conditioner, jadinya lebih lembut dan lebih gampang diatur Kak. Tapi makanya cukup dari tengah sampai ke bawah. Ujung aja. Kalau di akar takutnya malah jadi lebih lepek ya. Dia biasanya lebih melembabkan ya sifatnya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang ketombean nih, kalau misalkan pakai shampoo yang tadi nih yang warna biru yang serum shampoo yang dandruff treatment, itu nggak mesti pakai conditioner, jadi cukup pakai shampoo-nya aja. Karena kan kalau ketombe itu cenderung lebih berminyak ya Kak. Bener, takutnya kalau dikasih conditioner, jadinya malah lebih berminyak, malah lebih banyak lagi ketombenya, jadi cukup pakai itu. Malah makin satu lepek doang, ya. lebih praktis. Ternyata tuh
nggak perlu galau-galau ya, karena di Cerasoft Serum Sampo ini juga udah ada dari tiap variannya tuh udah ada solusinya. Ya nggak sih? Ya kan dari yang rontok tadi, terus ketombe, sampai aku yang rambutnya ini kusam, itu juga udah ada jawabannya di situ ya. Nah, kalau Indah sendiri boleh dong di-share nih tips-tipsnya gimana sih cara merawat rambut di rumah? Sebenarnya baik lagi harus tahu dulu kondisi atau jenis dari rambut teman-teman. Pertama, itu satu. Jadi jangan salah pilih shampoo, karena itu malah jadinya takutnya malah lebih merusak dari rambut kita kan, karena nggak tepat gitu. Terus biar lebih rileks, misalkan teman-teman kalau mau shampoo sampai shampooan terus mau dipijit boleh pakai air hangat, tapi bentar aja, jangan lama-lama gitu. Terus apa lagi ya? Jangan lupa untuk keramas kalau teman-teman yang punya rambutnya kering. Kalau misalkan nggak mau keramas setiap hari, bisa misalkan 2 hari sekali, tapi keramas setiap hari pun nggak apa-apa kalau misalkan pakai si Cerasoft Serum Shampoo and Conditioner ini gitu. Terus apa ya, misalkan kayak aku nih, kalau lagi pandemi gini kan kita nggak tahu ya habis dari mana aja, kemana aja. Jadi kalaupun pulang, aku mandi pasti keramas, ya kan. Kalau kan dinas kan, jadi ya mau ngomong aku harus keramas gitu, supaya kuman-kuman yang ada di badan aku, termasuk bakteri dan virus gitu, jadinya bisa bersih gitu. Terus kalau misalkan teman-teman kalau misalkan khawatir gimana ya kalau kering, kan takutnya kalau keramas setiap hari tuh makin kering. Tapi nggak usah khawatir guys, karena kandungan serum pada Cerasoft Serum Shampoo and Conditioner ini itu bisa menjaga kelembapan rambut. Kayak aku nih, jadinya mau keramas setiap hari asalkan pakai conditioner, itu nggak apa-apa banget, tetap lembab, jadinya lembut gitu. Iya. Karena aku juga termasuk yang gitu sih. Aku tuh anaknya lumayan parnoan ya. Jadi kalau ke minimarket aja, pulang tuh aku udah bener-bener langsung mandi, keramas nih. Nah makanya aku penasaran, aku akan cobain tuh Cerasoft Serum Shampoo yang shiny black ya, tadi sesuai rekomendasi kamu ya. Oke, nanti kalau aku udah cobain, aku update, aku kasih tahu kamu ya. Oke, tag aku ya teman-teman. Iya, benar. Nyobain, tag aku, jangan lupa. Nah, cuman dari tadi kan aku doang nih yang ngobrol-ngobrol sama Indah gitu ya, nanya-nanya udah lengkap banget yang aku tanyain nih. Mungkin sekarang kita bisa jawab juga pertanyaan dari teman-teman ya, karena nggak adil, aku doang yang nanyain. Oke, let's go. Kita baca-bacain. Oke, aku coba lihat dulu ya pertanyaannya. Oke, dari Siradwip. Bagaimana cara merawat rambut yang rusak, kering, dan rontok saat di rumah aja? Kalau aku sih, kalau temen-temen bisa dan tahu cara nge-trim sendiri, sebenarnya banyak sih kalau di YouTube kan udah ada tuh kayak tutorial nge-trim sendiri di rumah segala macam, yang ujung-ujungnya doang bisa. Karena kan mesti ya kayak kalau misalkan ujung-ujungnya, kalau aku alhamdulillah udah nggak pernah lihat lagi bercabang. Kalau misalkan teman-teman yang ujungnya masih patah-patah, kering, bercabang, emang bagusnya kan di trim ya Kak gitu. Terus kalau misalkan nggak bisa dan nggak berani untuk nyoba trim sendiri, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa rawat aja rambutnya dengan keramas gitu tiap hari, atau misalkan pakai shampoo yang kayak aku nih, aku pakai sekarang karena ada yang mengandung serumnya gitu, kayak Cerasoft Serum Shampoo Hair Fall Treatment yang kayak aku pakai. Gitu sih kalau aku ya. Nah, ada lagi pertanyaan dari Via R Strada. Apa tips merawat rambut ala Kak Indah? Tips merawatnya yang pasti jangan nyentuh terlalu banyak buat rambut gitu. Apalagi jangan pegang-pegang. Jangan pegang-pegang, terus jangan terlalu banyak di pakai yang panas-panas kayak catok, termasuk curler ya. Jadi catokan yang bikin lurus, kan ada orang yang dikeriting tapi pakainya lurus, tau nggak sih, kayak yang gitu kan. Nah, itu tuh justru lebih bahaya gitu dibanding kalian pakai curler tapi buat nyatok, karena itu kan nggak begitu rapet ya. Aku pakainya curler buat pakai nyatok, jadi dia lebih less heat aja gitu. Terus jangan yang tinggi-tinggi banget. Orang-orang kan biasa 180, 200. Jangan, guys, cukup kayak misalkan 160 sudah panas loh. Jadi buat aku, kalau rambut kalian bagus di segituan, jadi di heat 160 tuh udah oke banget. Jadi sih. Jangan terlalu panas gitu ya, karena kasihan rambutnya ya. Iya, kasihan rambutnya guys. Kalau nggak kemana-mana nggak usah dicatok-catok deh kalau kata aku. Oke, nah pertanyaannya selanjutnya nih ada dari Firda Nurina. Nah, ini udah kita bahas nih tadi. Apa perbedaan serum dan vitamin pada shampoo? Karena kan di Cerasoft ada serumnya nih. Apa bedanya sih antara serum dan vitamin pada shampoo?
Oke, sebenarnya gini, vitamin dan serum itu beda. Jadi kalau vitamin itu adalah suatu kandungannya, serum itu adalah konsistensinya. Jadi kalau ada yang tahu essence, serum ya kan, nah itu tuh sebenarnya konsistensinya. Kalau serum itu dia biasanya lebih thick, jadi artinya si kandungan yang baik di dalam situ akan lebih banyak gitu dibanding lainnya. Jadi kalau misal kayak keratin rambut deh, kayak gitu. Jadi kalau misalkan pakai, kalau vitamin doang ini vitamin yang biasa misalkan teman-teman pakai tuh cuman ngasih kelembapan aja biasanya kayak gitu kan, atau ngasih wangi-wangi tertentu aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian pakainya serum nih yang kayak di shampoo Cerasoft, shampoo sama conditionernya, itu kan bentuknya udah banyak banget sih kandungan yang baik di dalamnya. Jadi kalau kalian pakai itu malah lebih banyak hal-hal baik juga, misalkan kayak kayak rambutnya jadi less damage gitu, terus ngebantu menguatkan akar gitu sih. Termasuk ngelembatin sama ya, bikin wangi ya. juga. Lebih berasa works juga di rambut ya langsung ya. Yes, Oke. itu lebih works gitu. Pertanyaan selanjutnya, ada untuk aku nih. Dari @keakiane 10, apa tips Kapuitika dalam merawat rambut? Aduh, jujur nih, aku tuh anaknya bener-bener sukanya yang praktis-praktis banget dah. Aku tuh kalau tadi, iya tas kita. Kalau tadi kan banyak banget yang sampai ada maskeran segala macem gitu kan. Aku tuh bener-bener ya udah setiap hari kayak yang tadi aku bilang kan, kalau aku pergi keluar sedikit aja, aku pasti langsung keramas mandi gitu ya. Itu aku paling cuman ya pakai shampoo dan pakai conditioner aja gitu. Tipsnya apa ya yang bisa aku kasih? Mungkin ini kali ya. Kalau kita nih abis keramas, kalau rambutnya masih basah, kayaknya didiemin dulu deh, jangan langsung disisir gitu. Jadi didiemin setengah kering atau sampai benar-benar kering, baru kita sisir gitu. Atau di hair dryer boleh, tapi heatnya low ya. Atau yang dingin kan ada tuh kan. Iya benar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @nenda_ps. Ada nggak sih Kak cara biar rambut tetap sehat meski suka dieksperimen seperti dicatok atau lainnya? Kita banget. Gimana ya? Udah pasti sih, kalau aku kalau mungkirnya deh teman-teman pasti pengen banget nyobain semua warna, apalagi yang biasa hitam gitu pasti pengen banget nyobain yang warna-warna. Tapi ya faktanya adalah si pewarna-pewarna ini kan sebenarnya bahan kimia ya. Apalagi kalau teman-teman udah pernah di bleach, itu tuh kayak ngerusak lapisan rambut. Jadi kayak dibuka gitu loh. Jadi supaya si warna tuh bisa masuk kan. Jadi dirusakin dulu. Mau nggak mau teman-teman harus melek banget sama perawatan rambut. Jadi minimalisirnya ya misalkan harus ekstra lagi perawatannya. Misalkan yang tadinya nggak pakai conditioner, jadi bisa pakai conditioner, atau misalkan pakai shampoo plus conditioner yang udah ada serumnya, yang kayak aku pakai. Dipakai Cerasoft serum shampoo and conditioner. Jadi sesuaikan lagi tapi sama kondisi kulit kepala dan rambut kalian. Oke. Gitu. Oke, next question dari @rekapasaribu. Kayaknya banyak yang excited nih sama kandungan serumnya, makanya ditanyain terus nih. Nggak apa-apa ya Indah, jawab lagi ya. Apa sih manfaat dari serum yang terkandung dalam produk Cerasoft? Mungkin tadi juga baru dateng nih, jadi masih pengen tahu lebih jauh nih untuk yang si serumnya ini. Iya, jadi sebenarnya aku udah jelasin ya sedikit. Nah, jadi tadi aku udah bilang, jadi akan aku pakainya yang hair fall treatment ini. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan nanti beli nih, di belakangnya tuh udah ada tulisan, jadi Cerasoft serum shampoo yang hair fall ini, jadi dia tuh udah menggunakan teknologi Jepang. Terus di dalamnya tuh ada serum yang namanya DGA. Itu bukan singkatan, tapi emang nama serumnya gitu. Dan itu tuh fungsinya tuh dia bisa merawat rambut kita jadi lebih kuat. Jadi dia meningkatkan kekuatan tiap helai rambut kita. Makanya aku bilang ngaruh banget kalau pakai shampoo-nya, karena dia tuh bukan cuma nahan biar nggak rontok, tapi dia tuh nguatin dulu dari akar. Betul. Sih Kak. Jadi fungsinya lebih ke nutrisi biar lebih sehat, karena dia nguatin dari akar gitu. Oke. Nah, seneng deh banyak yang nanya. Ini dari Agnesia Ulfa. Jadi katanya rambutku lepek di dekat kulit kepala. Oh, rambutnya jenisnya kayaknya kombinasi nih. Rambut lepek di dekat kulit kepala, tapi di ujungnya kering. Any tips nggak Kak? Kayaknya kamu coba lihat lagi deh. Kalau misalkan kamu pakai vitamin atau pakai conditioner, kayaknya cara pakainya salah. Misalkan gini,
karena rambut kamu kan tipe yang kombinasi ya, jadi atasnya berminyak ya kan, bawahnya kering. Satu, kalau bawahnya kering berarti kamu kurang pakai atau kurang nutrisiin si batang ke ujungnya gitu. Misalkan kalau misalkan mau nih pakai conditioner nih, kayak pakai tadi kan yang hair fall, yang secara soft shampoo and conditioner hair fall. Nah, conditionernya aku cuman pakai dari tengah rambut ke ujung, jadi nggak pernah nyentuh akar rambut. Karena kalau nyentuh akar rambut jadinya bukannya malah melembabkan, tapi malah makin bikin berminyak, apalagi buat kamu yang tadi berminyak kan. Oke. Gitu. Benar-benar. Terus itu satu. Terus misalkan kalau kamu pakai vitamin atau cream bath segala macam, usahain selalu lebih lama dan lebih banyaknya tadi yang aku bilang di batang sampai ke ujung bawah aja. ya. Jangan libatin akar rambut gitu. Oke. Next question dari Drafika, oke. Ini secara soft cocok nggak ya untuk dipakai yang pakai hijab gitu? Mungkin karena kan kalau pakai hijab kayak cenderung lebih lembab kayaknya ya, lebih gerah. Nah, ini cocok nggak sih dipakai untuk yang berhijab juga? Aku emang nggak pakai hijab setiap hari teman-teman, tapi kalau menurut aku, misalkan aku aja yang keramas setiap hari, it's okay. Jadi sebenarnya biar nggak lembab kan, teman-teman takut lembab aja kan kalau pakai hijab. Nah, jadi kalau bisa, kalau habis keramas itu jangan basah-basah langsung pakai hijab. Udah pasti lembab. Dan takutnya malah jadi ketombe segala macam kan, permasalahan yang ada di rambut. Jadi kalau mau dikeringin dulu, yang aku bilang kalau teman-teman buru-buru bisa pakai hair dryer. Hair dryer tuh sekarang udah banyak yang kayak yang dingin gitu, atau misalkan didiemin aja dulu sampai dia setengah kering, baru ya udah pakai kerudungnya. Jadi ini tuh bisa banget guys, karena kan yang tadi aku udah bilang dia tuh mengandung serum. Serumnya gitu. Jadi dia pasti menutrisi rambut kita. Terus aku juga tadi sempet cium nih, ada di kantor. Wangi banget kan, dah. Jadi kayaknya aman banget sih kalau pakai hijab tuh, malah justru kecium wanginya nggak sih? Iya bener banget, justru makin nempel tuh ke si hijabnya juga jadi nempel kayaknya. Iya benar. Tapi ada satu lagi nih yang tadi udah aku janjiin nih ke teman-teman juga nih, Indah. Apa tuh? Kalau kita mau dengerin Indah nyanyi, Indah perform, aku suka banget sama lagunya asli sih. Udah pada siap belum nih teman-teman untuk dengerin Indah nyanyi bareng kita nih? Nyanyi bareng ya semuanya ya. Oke, Indah udah siap? Siap dong. Oke. Anyway, jangan lupa buat didengerin teman-teman untuk single aku, judulnya Endless Love, supaya bisa menemani hari-hari kalian. Oke. Yang ada di rumah sekarang semuanya kita nyanyi bareng ya. Jatuh cinta berulang kali pada orang yang sama, tak pernah ku rasakan sebelumnya. Sulit ku percaya, bukan cinta jika rasaku tak pernah mengingatnya. Hati ini selalu tertuju padanya. Sulit ku percaya. Bila langit biru berganti jadi sendu, bila malam hari berganti jadi rindu, kemanapun aku pergi, semesta membawa aku kembali padamu. Bukan cinta jika rasaku tak pernah mengingatnya. Hati ini selalu tertuju padanya. Sulit ku percaya. Jadi sendu bila malam hari berganti jadi
kembali pada orang yang sama. Aku dinyanyiin langsung, terharu. Karena kemarin aku cuma dengerin aja kan ya dari Spotify gitu. Iya. Tapi boleh ngobrol sedikit nih. Ini namanya bener Endless Loop ya, bukan Endless Loop, Love. Kak. Ya kan? Iya. Kenapa nih kok judulnya kayak gitu, Nda? Terinspirasi dari apa nih? Karena sebenarnya itu nyeritain kisah percintaan di masa pandemi sih, dimana kan ada jauh jarak, dari jauh jarak bisa muncul jauh rasa, jauh keyakinan, jauh prinsip, jauh segala macem. Makanya di lagu ini tuh buat teman-teman yang tetap stay, tetap di Calanggang sama pacarnya, keren banget sih, kayak bisa jatuh cinta berulang kali dengan orang yang sama, dan dengan permasalahan yang ada bisa bikin teman-teman jadi person yang lebih baik lagi gitu sih buat keduanya. Oke, wah dalam ya. Iya. Tuh, bener kan kata aku tadi nih, pandemi tuh bener-bener justru menghadirkan ide-ide baru nih buat Indah ya. Gitu, dan pastinya memang harus didukung banget sama ya penampilan keseluruhan yang oke ya Ndah ya. Jadi kayak tadi ya, kita kayak memang aku terlalu happy nih hari ini jadinya gara-gara rambut nurut. Betul. Jadinya tadi kayak tadi. Gitu, karena bener-bener kayak yang tadi Indah bilang ya, dengan rambut yang memang udah look good gitu, kita juga pasti otomatis jadi good mood gitu. Iya, ya betul. Kan? Sekarang kita udah sampai di penghujung acara Indah ya. Kita udah seru-seruan bareng hari ini. Thank you so much yang udah pada nonton nih, udah nungguin kita dari tadi seru-seruan bareng. Pokoknya itu tadi ya, berarti memang penampilan kita tuh benar-benar merepresentasikan diri kita juga. Jadi jangan lupa untuk merawat diri dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ya. Jadi luangin waktu untuk keramas setiap hari biar moodnya tuh juga lebih bisa nge-boost mood juga gitu, biar lebih happy juga ya kan. Karena ngerawat badan sendiri adalah ibadah juga. Betul, mungkin dari Indah ada statement closing mungkin, silakan. Makasih banget buat teman-teman semuanya yang udah bareng seru-seruan dari awal. Makasih juga buat Kak Putika yang udah ngasih acara ini seru banget. Pokoknya yang paling penting adalah kenal sama diri kalian sendiri, kenal sama kulit kepala dan jenis rambut kalian juga supaya nggak salah pilih. Jadi pokoknya tetap yang benar, tadi kata Kak Putika juga, harus mau nggak mau mulai merawat rambut kita. Betul, dan aku udah dapet nih dari rekomendasi ya dari Indah untuk pakai Cerasoft Serum Shampoo yang shiny black ya kan. Aku nggak sabar pengen coba. Nih abis dari sini kayaknya aku akan mampir dulu nih ke minimarket, karena kan udah bisa di minimarket mana aja kan ya. Gitu. Jadi langsung nanti aku mau beli, dan ini kan dari sini pasti aku akan keramas nih. Aku akan coba nih dari pertama kali pakai, nanti wanginya kayak gimana, karena tadi aku udah sempat cobain juga nih, aku cium wanginya tuh aku suka banget sih yang ada di studio di sini. Terus aku akan coba, aku mau lihat nih apakah aku bisa nih rambut kusamku berubah lagi jadi berkilau. Jadi aku udah nggak harus bleaching rambut lagi, aku udah nggak harus cat rambut lagi, ya nggak sih, karena bener-bener pengen banget punya rambut hitam berkilau gitu Indah. Iya, nggak apa-apa kan, harus sabar, harus dicoba ya. Teman-teman juga kalau nyoba boleh banget tag kita berdua. Tuh, tag Closet, tag Cerasoft, tag Indahkus, tag aku boleh banget ya. Jadi langsung dikasih tahu dari pertama kali pakai tuh rasanya kayak gimana sih. Terus yang kalian rasain apa sih? Karena itu tadi ya, ada kandungan serumnya juga nih di Cerasoft Serum Shampoo. Jadi itu yang membedakan Cerasoft Serum Shampoo dengan shampoo lainnya yang non serum. Ya, jadi benar-benar itu bisa kerasa dari pertama kali keramas kalau nggak salah ya Nda ya? Yes. Betul. Oke, nah tapi mungkin kayak pertanyaan satu lagi kali ya. Eksperimen rambut terekstrim apa yang pernah kamu lakukan? Itu sih Kak, eksperimen rambut yang paling itu apa ya? Itu sih bleaching, sama akhirnya karena bleaching aku jadi kayak penasaran buat ngewarnain rambut sendiri di rumah. Udah sih cobain sih, seru. Iya.
Tapi jadinya kapok nggak sih? Maksudnya kan kamu udah tahu ya, eksperimen rambut tuh mungkin aja bikin rambut kamu tadi kan kering, terus juga jadi rontok gitu. Tapi jadinya berarti nggak kapok lah ya untuk nyoba lagi karena kamu tahu udah ada solusinya nih, ya nggak sih? Benar, kalau aku jadinya nggak kapok sih Kak, karena kan mungkin saat itu aku nggak merawat rambut aku dengan baik. Kayaknya itu deh yang jadi permasalahan. Kalau sekarang kan aku udah berusaha untuk ngerawat rambut aku ya kan, termasuk pakai Cerassoft. Jadi aku nggak akan kapok sih. Next mungkin aku akan coba lagi. Jadi kita boleh bereksperimen sebebas-bebasnya, tapi ingat untuk extra treatment itu dengan perawatan setiap hari menggunakan Cerassoft serum shampoo dan juga conditioner. Oke. Yes. Mungkin itu aja. Thank you so much untuk teman-teman yang udah pada nonton kita hari ini nih. Appreciate banget. Thank you juga buat Indah hari ini udah join bareng Thank you Closet. juga Kak. Dan juga Thank you. Cerassoft. Sampai ketemu di Instagram Live berikutnya. Bye. Thank you Cerassoft dan Closet ID. Bye. Thank you teman-teman.